lebih panjang lagi baru aja. Iya, Masih ambil banyak dulu. lagi. Ini biar nanya deh sini. Jadi nanti kalau misalnya kan ada yang kotor, ini tidak bisa dilepas lagi. Jadi nanti itu di revisi lagi. Kalau misalnya dia udah bagus, baru ribuan. Nah, ini mungkin ya. Oke, ini tuh sekarang kita masuk ke proses QC yang kedua, yaitu QC inline. Di sini tuh dicek warna, kemudian kualitas tulisan Al-Qur'annya di sini dicek. Jadi misalkannya ada warna, kemudian tulisannya Al-Qur'an yang tidak atau buram, itu nanti dipisahkan. Gitu. Jadi itu tuh namanya quality control inline. Jadi dicek warnanya, kemudian tulisan Al-Qur'annya, kemudian nanti ceknya di sana dilihat kalau buram nanti dipisahkan, di reject barangnya. Itu. Ini namanya quality control inline. Itu. Kemudian ini namanya quality control incoming deh. Nah, di sini dilihat apakah penyusunannya sesuai atau tidak. Nah, ini tandanya. Kalau tandanya seperti ini, berarti juz 1 sampai juz 30 sudah sesuai. Nah, di sini. Ini bukti kalau penyusunan Al-Qur'annya sudah sesuai dari awal sampai akhir. Nah, ini seperti itu. Ini namanya QC incoming. Jadi ada 3 QC teh di sini tuh. Yang pertama ada QC sampling yang di sana tadi mungkin sudah lihat. Jadi setelah print nanti diregis di sana namanya QC sampling. Kemudian ada QC inline di sini, dicek lagi per lembarnya, warna, kemudian tulisannya. Kemudian setelah dilipat nanti di sini. Ini mohon maaf sebelumnya karena ada mesin baru, jadi layout pembuatannya nggak berurutan. Karena kalau dulu memang sempat berurutan, jadi dari awal percetakan, penjahitan, pelipatan itu berurutan. Tapi dikarenakan ada mesin baru, jadi layoutnya itu ada acak-acakan, Bu. Jadi mohon maaf. Gitu. Nah, ini namanya QC incoming, Bu. Oke. Jadi dicek secara manual halaman-halamannya. Kalau misalkannya ditemukan ada halaman yang tidak berurutan nanti dipisahkan. Gitu. Oke. Oke. Ya. Oke. Ini mau lanjut aja teh? Lanjut ke arah sana. Oke. Oke teh ke sebelah sini. Nah ini sekarang udah masuk ke bagian pelipatan teh. Nah dari awal yang tadi dari satu lembar besar dilipat menjadi seperti ini. Nah untuk pelipatannya kita sudah tidak manual, tapi sudah otomatis memakai mesin. Jadi dari lipatan yang tadi panjang itu teh, yang lebar, jadi seperti ini, dilipat menggunakan mesin otomatis. Tuh. Ini proses pelipatan. Kebetulan ini sedang melipat buku ya. Kalau ini pasti Afgan juga sama di sini. Gimana Pak? Iya mesin lipat Ini kan aja. ukurannya tadinya sebesar ini, Ini Pak. jadi sebesar ini. Kalau misalkan satu-satunya kan cancel lah. Langsung. Langsung mesin lipat. Ya. Langsung lipat. Otomatis. Terus potongnya Ya ada cuttingnya nanti sebelah sana. Sekarang cuma dilipat saja. Ya. Karena produksinya di sini bukan cuma Al-Quran tapi buku juga. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke mesin penyusunan, Kang. Oh, ini penyusunan. Penyusunan. Ini mesin penyusunan. Nah, ini sekedar informasi aja. Al-Quran itu kan ada 30 juz ya. Ada 30 juz, tapi kalau dalam percetakan, dalam ini namanya satu felt. Nah, dalam satu felt itu, dalam satu Al-Quran itu terdapat 19 felt. Nah, satu felt itu bisa lebih dari satu juz. Gitu. Nah, di situ kan diurutkan ya, ada 20 ya, Kang. Jadi dari 1 sampai 19. Jadi ini kayaknya nih masuk feltnya ke felt 16. Nanti ditaruh di felt 16. Jadi dari 1 sampai 19 ditaruh, nanti disatuin di sana.
nanti jadi satu felt utuh. Jadi dari jus 1 sampai jus 30. Tapi ini sudah otomatis ya kalau Otomatis, mesinnya lain? otomatis. Sedang nggak nyala ya. Sedangkan nyala saja. Iya. Nah, ini namanya mesin susun. Soalnya kalau nggak punya hati, Iya. kalau sama mesin kita Tuh. Nah, gitu kan. canggih. Oke, kita lanjut lagi. Mesin penyusunan Al-Quran. Mesin penyusunan Al-Quran. Nah, ini dia. Ini mesin cutting namanya, Kang. Nah, ini dipakai untuk packaging. Tadi sempat lihat, nah itu packagingnya seperti itu. Jadi di sini juga menyediakan packaging. Jadi sambil juga bekerja sama dengan beberapa produk makanan yang pastinya makanannya udah halal ya, Kang. Gitu. Ya, di sini proses pengkantingannya. Ya, jadi langsung ada bentuk. Di sini. Iya, jadi kayak gitu. Ini namanya mesinnya di sini. Mana. Gitu. Lumayan juga kan dengan masalah kayak gini. Nah, ini lanjut, ini proses untuk Al-Quran Madinah. Jadi selain Al-Quran, selain buku, ini produk khusus Madinah. Jadi gini, Kang, ini tuh ada beberapa kata. Jadi namanya tuh lumi. Kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang ini, jadi menyediakan kartu-kartu. Contoh nih, lagi sedih, gelisah, lagi butuh motivasi. Nah, kita cari nih. Nanti tuh ada sediakan box. Nanti isinya tuh ada beberapa kolom. Contoh kolom ketika kita sedih, kita ambil, nanti ada ayat yang sesuai dengan ayat kita. Cocok banget produk Farihan. Ya makanya Madinah ini, ya karena makanya Madinah ini sangat cocok untuk biasanya perempuan ya yang merasa ini gitu, yang lagi sedih, galau. Nah bisa, ya nanti ada ayat-ayat yang relevan dengan Lumi. Jadi ini bukan Al-Quran tapi box isinya tuh kata-kata motivasi. Contoh kita sedang galau, sedang sedih. Nah ini di sini. Ada contoh yang udah jadinya. Contoh jadinya. Yang toko tadi. Oh, coba ada kayaknya, tapi gimana ya contohnya ya? Nah seperti ini nanti. Mohon maaf ya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah seperti ini. Nanti ini contoh kecil aja ya Teh. Jadi nanti itu di box nanti ada nih bagian-bagiannya. Emang ada banyak banget bagiannya. Salah satu ini bagiannya. Jadi contoh ini tentang apa ini? Gratitude. Nah nanti ini ayat yang emang relevan dengan apa yang sedang kita rasakan. Gitu. Ini namanya bukan Al-Quran tapi Lumi. Gitu. Jadi biar kita nggak usah nyari lagi nih, ini lagi ngerasain apa, perasaan kita lagi ini, tinggal buka Lumi yang sesuai dengan ini kita. Ada harapan, ada kekuatan, ya. Seperti ini nanti tampilannya. Kalau yang udah box itu di sini belum ada nih contohnya. Paling seperti ini nanti contohnya di Lumi. Nah di sini juga ada buku Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah buat anak-anak di rumah belajar ini. Ini tuh sebenarnya buku Sirah Nabawiyah dan juga buku apa ini namanya itu judulnya tuh? Ayah Bunda. Nah itu gitu. Seperti itu. Masih banyak produk-produk lainnya. Makasih nih. Nah, bisa dilihat di ujung sana itu ada namanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi karena kita hidup di lingkungan masyarakat dan pasti ketika perusahaan pasti ada air limbah, ada limbahnya, maka itu pengolahannya di sana. Gitu. Jadi ketika air dibuang itu dalam kondisi aman karena kita dekat dengan masyarakat. Nah, itu buktinya ada ikan hidup berarti air limbahnya aman. Gitu. Iya. Itu, iya. Bukti kalau air limbahnya aman, ikan hidup di sana. Karena kan memang ini tadi kan alat-alatnya itu halal ya. Iya, halal. Jadi limbahnya tuh diproses, nanti jadi air, nanti sudah aman baru dibuang. Jadi nggak kasaran. Jadi harus diolah dulu, nanti baru dibuang. Karena kan kita hidup. Ibu, ini mesin potong. Yang tadi nyariin mesin potong di mana? Nah ini mesin potongnya. Mesin potong. Ya, yang tadi yang pas dilipat masih rapat, nah di sini dipotongnya. Selain pemotongan yang masih dilipat, ini juga yang ngerapihin. Nah, nanti kayak gini nah. Ini bekas dipotongnya. Nah, bekas dipotongnya. Jadi kan biasanya kalau penyusunan itu ada lebihnya tuh. Kalau di fotokopi bikin jilid itu ada lebihnya. Nah, di sini dipotongnya, dirapihin di sini. Ini nanti dibuang apa gimana?
Ya itu nanti dibuang, Oh, dibuang. dibuang. Udah enggak ini foto-fotonya jadi kayak gini dia yang tadi itu. Oh, ini kertas ya? Iya, Banyak ya? ya. Kayak kipas. Banyak dia yang motongnya. Ya, Jadinya kayak kayu padahal ini kertas. ya kertas. Itu kertas yang sudah menyatu juga dengan lem, Ibu. Oh, Ya, ini lem kertasnya ini. kalian. Ini tapi ukuran juga lama ya. Iya. Nah, Sudah ada untuk lebih-lebihnya ini tuh. adalah mesin susun. Mesin susun ini adalah proses setelah Masih nyambung-nyambung juga. ini adalah mesin jahit. Mesin jahitnya setelah proses Nanti mesin mesin lipat susun. tanah Susunnya nggak udah kayak dipotong. gini, lalu dijahit satu persatu. Nyambung ya. Artinya belum benar ya. Ya, jadi kita itu sekarang udah masuk ke tahap akhir dalam pembuatan Al-Quran. Nah, ini namanya mesin kolbas ya, mesin kolbas. Jadi ini tuh mesin untuk menyatukan isi dengan cover. Nah, di sini dia satukannya isi dengan cover tuh. Yang awalnya seperti ini, nanti di sebelah sana ada proses pemasangan. Dia udah otomatis dari sini tuh. Jadi awalnya dari sini kayak gini, nanti di akhir situ sudah berbentuk cover gitu. Gitu. Mungkin karena lagi istirahat, jadi proses pengerjaannya nggak bisa dilihat, nggak ada lagi jalan mesinnya. Gitu. Mungkin boleh lanjut sini. Boleh sana nggak? Boleh kalau mau lihat ke sini. Ya. Boleh ke sini teh, lanjut. Alat desainnya di mana? Di bahan-bahannya, kadang kan kita ada tuh desas-desus, ada yang Quran menggunakan bahan-bahan yang najis, ya non halal gitu dengan lemak ini. Alhamdulillah semuanya dari kita sudah sertifikasi halal. Walaupun ada beberapa nih, ada seperti ini kan belum ada label halalnya, tapi dari perusahaan vendor sudah memberikan pernyataan bahwa bahan yang digunakan itu terbebas dari barang-barang yang sifatnya non halal gitu. Jadi insya Allah untuk bahan-bahan yang dipakai dalam Al-Quran semuanya sudah terjamin halal. Alhamdulillah. Karena kan ini kitab suci gitu ya kan, kita usahakan bahan-bahannya pun halal gitu. Mungkin lanjut ya.